Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Saat ini saya berada di Rumah Susun Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah sahabat, saat ini saya akan berbincang dengan seorang pemuda yang mendedikasikan hidupnya bagi kemanusiaan. Banyak perjuangan yang bisa kita petik dan menjadi inspirasi khususnya bagi sahabat Perjalanan Karina. Nah, saya akan berbincang dengan Bang Hasan Ashari. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik Mbak Yu. Iya. Saya setelah sekian lama kita ketemu lagi ya. Di sini sangat senang dan sangat bangga bahwa kegiatan masyarakat di sini, kegiatan yang dirintis oleh Bang Ashari berkembang dan berjalan luar biasa. Nah, sebelum bercerita yang di sini nih, kita ngobrol dulu tentang bagaimana merintis awalnya. Kan belum di Rumah Susun ya. Waktu itu masih di Penjaringan. Di pinggir Waduk Pluit. Di pinggir Waduk Pluit yang saya dengar katanya waktu itu adalah tempat para preman-preman dalam tanda kutip ya. Nah, bisa nggak cerita bagaimana sih awalnya Bang Ashari itu sampai mendedikasikan hidupnya di dunia kemanusiaan? Padahal kan ketika itu masih kuliah ya. Iya. Masih sangat muda tapi sudah terpanggil gitu. Iya. Oke, gimana Bang ceritanya? Awalnya sebenarnya nyasar sebenarnya. Oh, nyasar nih. Iya. Nyasar karena niatnya memang mau kuliah di Timur Tengah ya. Tetapi karena waktunya masih menunggu waktu untuk ujian, jadi saya masuk di pesantren Hidayatullah. Nah dari pesantren Hidayatullah itu dikirimlah ke Penjaringan. Ke waduk tadi itu yang di samping pinggir waduk Pluit itu ya? Waduk Pluit yang mungkin sekarang lebih terkenal ya. Waduk Pluit itu pasti terkenal. Nah, saya awalnya nggak tahu itu tempat apa, tapi ketika dibawa sama teman-teman yang di pesantren, sejujurnya kaget bahwa ada tempat seperti yang ada di pinggir waduk itu. Karena awalnya di pesantren 6 tahun, kemudian masuk di pesantren Hidayatullah, kemudian mau ke Timur Tengah mau kuliah, tiba-tiba dikirim ke tempat itu, nggak kebayang itu tempat sangat mengerikan dan memprihatinkan gitu. Kita nggak bisa ucapkan. Pertama bau. Oh, karena deket itu ya, waduknya waktu itu belum seperti sekarang mungkin. Airnya itu seperti minyak oli. Oh iya. Hitam pekat gitu. Iya. Yang dulu. Kemudian sampah di mana-mana. Kemudian di samping juga memang kan dekat selelangan ikan ya. Jadi campur deh. Bang Ashari dilempar lah di situ ini ceritanya. Bahasanya dalam tanda kutip ya. Di situ. Di tempat yang tidak pernah terbayangkan kan tentunya gitu. Dan awalnya nggak betah. Oh. Nggak betah. Sempat kabur nggak? Berkali-kali. Oh, berkali-kali kabur dari tugas yang diberikan oleh pesantren. Betul. Mencoba berkali-kali. Tapi selalu dikirim balik lagi. Di tempat yang sama? Tempat yang sama. Karena memang mau tidak mau kan ya untuk sementara di Jakarta nggak punya teman di Jakarta. Kemudian dan proses menunggu masa ujian untuk pergi ke Timur Tengah itu mau tidak mau kita menunggu sekitar 6 bulan tuh. Oh, cukup lama juga ya? Cukup lama. Kemudian itu Bang Ashari baru datang dari Lombok ya? Baru datang dari Lombok langsung masuk pesantren di Hidayatullah, ditugaskan. Istilahnya penugasannya itu untuk apa sebenarnya? Awalnya sih hanya dibilang membuat kayak majelis taklim buat anak-anak saja. Oh, jadi hanya untuk pendampingan anak-anak? Iya. Nah, tujuan utama seperti itu, tapi Mbak Yu, ngelihat anak-anak di sana, kita nggak ngelihat hari ini ya. Saat itu sekali mungkin ya? Nggak kebayang gitu, usia anak-anak itu, usia masa-masa di mana otak mereka itu harus diisi dengan hal yang baik. Di situ ternyata saya melihat apa yang dilakukan oleh para orang tua itu jauh daripada pendidikan karakter moral anak-anak. Bahkan atau mungkin orang tuanya sendiri juga dalam kondisi yang moralnya perlu dipertanyakan. Itu dia yang membuat saya kaget, Bayu. Banyak ibu-ibu yang saat itu yang saya lihat itu main judi. Ibu-ibu yang main judi? Ibu-ibu sambil main judi sambil memberikan ASI. Sambil menyusui? Dan sambil merokok. Oh. Ibu-ibu nih. Itu ya sambil bercanda sama teman-teman, orang tua yang di Penjaringan waktu saya bilang itu di pinggir waduk itu mengajarkan anaknya calistung
itu dengan cara itu. Jadi calistungnya lewat dari permainan judi tadi. Iya, kan kalau domino kan ada angkanya. Angka-angkanya. Balak 6, 4 gitu. Iya, betul. Anaknya jadi anaknya mungkin mendengar tuh, jadi mendengar. kayak dia belajar berhitung jadinya ya. Dan anaknya usia-usia sekolah SD itu akhirnya pintar berhitung. Berhitung uang, karena memang situasinya dekat pelelangan ikan ya. Jadi anak-anak itu nggak ada yang belajar. Kemudian di pelelangan ikan itu mereka bisa mendapatkan uang lebih gampang daripada orang tuanya yang bekerja. Dengan cara mencuri ikan. Dengan cara ikut mungut sebenarnya dari Ikan yang jatuh-jatuh. Ikan yang jatuh dari pikulan, pikulan kuli yang dari truk ke lapak-lapak itu kan. Betul. Ada yang manggul nih, ada yang jatuh. Anak-anak itu ambil. Itu anak-anak ambil. Tapi bukan saja yang jatuh, kadang-kadang yang lagi sedang di dalam ember itu diambil dari belakang. Oh, tanpa sepengetahuan yang mikul ini berarti. Kadang tahu, tapi mungkin mereka biarkan. Ya, itu yang terjadi di situ. Dan hasil anak-anak itu lebih besar daripada orang tuanya. Dan mungkin dipakai orang tuanya kembali untuk berjudi. Itu dia. Nah, orang tuanya yang orang tua laki-lakinya kemana? 11-12 sebenarnya sama kan kalau ibunya bermain judi, terus bapak-bapaknya? Mayoritas sih sebenarnya buruh kasar ya. Mayoritas serabutan itu. Iya. Serabutan. Ada yang nelayan, ada yang kulit panggul di situ. Kerja kan malam tuh. Kalau pagi ada yang tidur. Dan anak-anak terbiarkan tumbuh bebas. Tumbuh dengan tanpa ada istilahnya, tanpa ada pembinaan atau tanpa ada bimbingan karakter buat anak-anak itu. Saat ketika saya datang belum ada. Iya, betul. Saat pertama Bang Asari digital di sana kan ya. Iya. Nah itu salah satu membuat pertama tertantang ya. Tertantang melihat kok ini ada kelompok masyarakat yang seperti ini. Ya, saya asli Lombok tidak pernah melihat seperti itu. Iya, karena di pesantren juga tidak ada. Terus apa yang Bang Asari lakukan untuk mendekati anak-anak yang ada di sana pada waktu itu? Ini saya kalau flashback itu, saya bagaimana cara Tuhan ya, cara Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita sadar dengan bahwa kita itu lemah ya. Bahwa saya mencoba melihat, saya pesantren 6 tahun, bisa bahasa Arab, kemudian masih muda gitu, bisa mendekati anak-anak dengan gampang seharusnya gitu ya. Tetapi ketika pengen mencoba mengajari anak-anak untuk belajar, mengajak mereka belajar, susahnya minta ampun. Anak-anaknya menolak dengan acuh gitu ya, dengan sama sekali tidak ada tertarik sedikit pun, sampai saya merasa putus asa. Atau mungkin karena anak-anak itu sudah terlalu bebas berkeliaran semau mereka, sehingga ketika Bang Asari menawarkan mereka untuk belajar, mereka merasa, oh ini bukan kebiasaan saya begitu. Mungkin itu juga. Tapi belakang saya sadar, ternyata pendekatan saya yang kurang tepat. I see. Karena ternyata anak-anak itu kan sudah selama ini bebas. Memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya, sementara orang tuanya nggak terlalu peduli dengan pendidikan mereka. Yang penting udah bisa makan, dilepas. Tapi mereka pergi ke sekolah nggak waktu itu? Tidak ada yang pergi sekolah, karena sekolah jauh kan. Jadi mereka anak-anak itu tidak masuk sekolah, jadi mereka hanya kegiatan tadi, salah satunya bebas. Mencuri ikan itu ya? Iya, salah satunya itu. Lalu sampai bagaimana Bang Asari bisa sampai berhasil mendekati anak-anak itu? Nah, ini hal yang lucu yang Tuhan kasih ya, bahwa ketika keputusasaan itu hadir hingga pada diri saya sudah menyerah lah ya. Udah menyerah lah. Ya Tuhan, sudah berdoa setiap waktu ya. Saya bilang dalam doa saya kan selalu saya bilang, Bayu, kalau seandainya tempat ini jadikan saya bermanfaat, ya Allah, ya Tuhan, kasih saya cara, kasih saya jalan agar saya bisa betah di tempat ini. Tetapi kalau seandainya tempat ini membuat saya akan menjadi orang sia-sia, kasih saya jalan supaya saya bisa keluar dari tempat ini. Itu setiap sujud terakhir, doa terus nggak habis. Tapi nggak dijawab begitu saja oleh Tuhan. Lewatin proses panjang ya? Diuji dulu sampai mungkin itu titik 0. Saya bilang, saya benar-benar sudah give up. Give up, saya pulang.
baju, kitab, buku-buku masukin di tas, Balik kanan nih. balik kanan. Mau kabur juga dari pesantren atau? Mau pulang ke Lombok. Oh, mau balik ke Lombok karena menunggu yang ke Timur Tengah ini masih belum. Masih belum, karena setiap kembali ke pesantren Pasti dikirim lagi. dikirim lagi ke sini. Sementara di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Anak-anak nggak ada yang mau belajar gitu. Udah pulang, selesai sudah. Case close bahasanya gitu ya. Tapi cara Tuhan ketika sampai di stasiun Jatinegara, Ya, betul. Saya ingat deh ceritanya. Yang lihat orang main sulap ya? itu dia. Ah, Dan yang main sulap itu, itu kakek-kakek, ya. keriput, ompong, kata ganteng jauh dah. Kan saya lebih ganteng soalnya. Iya sih. Tapi kenapa anak-anak itu seneng banget? Nggak mau pisah dari kakek itu. Saya merasa tertampar ya. Ini ada sesuatu, cara saya pendekatan ke anak-anak itu yang nggak masih tepat. kurang mungkin ya gitu. Iya, yang nggak tepat. Saya lihat, saya tambah penasaran sedekati ini. Pesulap ini, kakek-kakek kakek-kakek yang main sulap ini. Iya, ternyata sederhana sekali. Dia hanya main sulap, banyak memang ada sulapnya. Salah satu main koin, kemudian main rantai, kemudian ada kertas. Kalau diputer itu putih semua, dibalik sedikit jadi berwarna semua. Iya. Ini cara Allah kasih istilah teguran. Caramu kemarin salah, mungkin itu ya. Mungkin Beginilah. juga Allah kasih hikmat. Kasih hidayah seperti Iya, itu, kasih betul. hikmah. Akhirnya itu Balik kanan lagi nih. Balik kanan lagi. Saya beli 10.000 dapat 3. Dapat Waktu 3 itu alat sulap. ada 3 alat sulap. Dan dengan semangat 66, semangat Jadi bukan 45 ya. 45. Karena kita masih muda ya, Masih jadi muda. makan 66. Saya langsung balik kanan. Sampai datang di penjaringan, lepas tas, nggak ganti baju, nunggu anak yang lewat. Mana anak yang lewat nih? Siapa yang lewat yang pertama saya akan mau pertunjukkan. Jadi saya nggak, kemarin kan semangat pesantren tuh. Setiap anak datang ngaji, sini ngaji. Ternyata tidak tepat pendekatan itu. Nggak tepat ternyata. Harus melalui approaching dulu ya, pendekatan dulu ke anak-anak Harus itu. sesuai dengan usianya ternyata. Pendekatan anak itu dengan cara anak-anak. Ya, anak-anak dunianya bermain, jadi Bermain. pendekatannya harus bermain juga. Akhirnya Mbak Yu, selama hampir berapa, kurang lebih setahun ya. Setahun saya nggak dikenal sebagai guru ngaji loh Mbak Yu. Jadi sebagai pemain sulap. Pemain sulap. Itu Luar kakak-kakak di musola itu pintar main sulap. Jadi bukan pintar ngaji. Jadi anak-anak yang datang itu belajar sulap, bukan belajar ngaji. Dan ketika mau belajar ngaji, mereka pulang. Ayo kita ngaji, mereka pulang. Oh gitu. Tapi ketika ayo lihat sulap, pada kumpul Datang semua. lagi. Nah, setelah mereka berkumpul banyak ini, kumpul. Awalnya kan pada takut, 1, 2 takut. Ini sudah banyak nih, sudah lebih hampir 30 anak nih. Yang semua, dan rahasianya nggak gitu, nggak buka pesulap, Iya, nggak betul buka, soal penasaran kan. Nah, kalau mau tahu rahasianya, kumpul dulu, beres-beres dulu, sholat dulu. Oh. Sebagian ada yang diam, ada yang pulang. Nah, yang diam-diam inilah menjadi Bibit awal daripada pelayanan Bang Asari di samping Waduk Pluit tadi. itu dia. Dan perlahan tapi pasti dari bibit-bibit ini menyasar ke orang tuanya, kemudian menyasar ke tetangga-tetangganya, menyasar ke lebih luas lagi, sehingga tanpa mereka sadari mereka mengaji, tanpa mereka sadari. Tapi kalau dibilang mereka orang tuanya ngaji, enggak ngaji, hanya main sulap. Ya, main sulap, tapi dengan Bang Asari memasukkan nilai-nilai ke situ. Pendekatan Lama-lama anak-anak ini melihat gitu. Dan belum materi ngaji, belum sama sekali belum. Masih penanaman. Ya, betul. Nasihat-nasihat ringan sambil diajak bermain kali Iya, mungkin ya. dan membangun Hubungan kedekatan. Kedekatan. Ya, hubungan emosi ya. Supaya anak-anak itu juga dipercaya dengan Bang Asari sehingga mereka juga bisa mengungkapkan apa yang mereka mau. Betul. Nah, ini satu kendala lagi. Setelah itu, Ada kendala lagi. apa kendalanya? Habis bahan sulap atau apa ini? Habis bahan sulap. Habis bahan sulap jadi kendalanya. Kenapa? Karena bahan sulap sudah habis nih. Anak-anak sudah banyak nih. Jadi kemudian apa lagi nih supaya Jadi, anak-anak harus itu berpikir keras lagi nih. berpikir lagi nih. Mencari alternatif dari sulap ini ya. Betul gitu. Karena anak-anak sudah banyak, kemudian sulap mereka sudah tahu semua, tapi bagaimana supaya mereka tetap gitu.
Nah, supaya mereka ada peningkatan yang tujuan utama adalah mereka paham, paham mengaji. Akhirnya Tuhan kasih cara lagi. Saya nggak nyangka ketika dulu kan ada telepon koin. Ketika menelpon koin teman di pesantren, itu ada pamflet gitu. Itu kursus kilat belajar mengaji dengan bernyanyi di LBI Tanah Abang. Terus Bang Asari ikut. Nah, karena saya berpikir ini dia cara harus yang saya gunakan untuk kepada anak-anak. Karena kalau kita ngaji Langsung ngaji dengan yang tradisional, serius, duduk ngaji. mereka nggak akan betah dengan latar belakang keluarga mereka maupun situasi dan lingkungan yang ada pastinya. Betul, dengan pengalaman yang kemarin, Iya, betul. pendekatannya susah. Nah, sekarang mau mengaji pun harus dengan pendekatan yang berbeda. Nah, dengan pamflet itu saya bilang ini cara Tuhan, ini cara Allah ngasih saya supaya bisa masuk ke anak-anak. Saya nggak lama, cukup 1 minggu saya belajar. Saya dapat tekniknya, saya bilang balik. Dan saya terapkan itu Mbak Ayu. Dan anak-anak tuh luar biasa. Mereka menyanyi semua. Padahal yang mereka nyanyikan itu adalah ayat-ayat dari Al-Quran. Luar biasa. Itu dia. Salah satu bunyinya begini. Ada Raja Maha Kaya, katawana sama laba. Mereka nyanyi. Tapi mereka nggak tahu yang mereka sebut, yang mereka nyanyikan itu adalah huruf-huruf hijaiyah. Ada Raja. Alif, Dal, Ro, Jim. Ada Raja. Maha Kaya, Mim, Ha, Kaf, Ya. Maha Kaya. Cara bacanya pelan-pelan. Ada Raja. Tahu Raja semua mereka tahu. Tapi mereka belum tahu ini. Nah, oke, perhatikan. Itu apa yang kakak tunjuk nih. Ada. Ikuti semua. Ada. Oke, kita balik. Da-a. Ada, da-a. Sebulan mereka hafal huruf hijaiyah. Kalau ditanya mereka ngaji, enggak, hanya nyanyi-nyanyi. Tanpa mereka sadari, mereka belajar Al-Quran. Belajar. Dan orang tuanya tahu bahwa itu adalah huruf hijaiyah. Dari saat itu 1, 2, 3 berdatangan. Sampai dari 30 sampai 150 anak, orang tua nyerahkan anaknya. Ke Bang Asari. Pusing lagi dong. Mikir, apa ini yang harus dibuat kepada anak-anak ini ya? Saya pusing bagaimana mengusir mereka supaya pulang. How? Karena mereka nggak mau pulang. Anak-anak itu kan ada yang naik, habis ngaji kan sulap lagi, dimain-main lagi. Betul. Kemarin saya susah untuk bagaimana mengumpulkan mereka. Sekarang bingung mau mulangkan mereka. Mau istirahat, nggak bisa istirahat ya? Gimana gitu. Cara Tuhan memang. Ya, luar biasa. Kadang memang dalam perjalanan kita melayani sering hal-hal yang luar biasa itu yang tidak pernah kita pikirkan yang terjadi kan. Yang penting bagaimana kita tetap mau dan tekun terhadap panggilan itu. Pasti Tuhan akan lengkapi. Nah, gimana ceritanya sampai kemudian ada PAUD, ada kegiatan-kegiatan yang majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Ini kan cikal bakalnya dari anak-anak yang awalnya tidak mau terus jadi sangat dekat gitu. Itu ada penolakan nggak dari orang tua mereka? Atau orang tua mereka seperti tadi Bang Asari bilang menyerahkan kepada Bang Asari gitu? Sebenarnya ada fase yang terlewat tadi saya cerita bahwa ketika anak-anak ini sudah mulai tertarik, udah mulai senang belajar, nah ada masalah yang muncul. Karena orang tuanya kurang penghasilan dari anak-anaknya tadi ya? Harusnya anak-anaknya pergi ke lelang untuk mencari uang, dapat uang, jual ikan gitu kan. Nah, karena mereka belajar, mereka nggak dapatkan itu. Nah. Dan bahkan ada sampai orang tua yang bilang kalau sampai anak saya kumpul di sini lagi, saya bunuh. Yang dibunuh ustadznya ini? Ustadznya. Bang Asari maksudnya ya? Sempat bawa celurit. Karena, lalu apa sikapnya Bang Asari ketika itu? Ya, cara Tuhan juga karena kita tidak bisa melawan orang yang dengan emosi, kadar pengetahuan dan pemahamannya yang kurang ya. Iya. Cara Tuhan, saya hanya berdoa saja bagaimana supaya Allah membukakan hatinya untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan masa depan anak-anak itu. Nah, salah satu daripada orang tua wali murid ini, salah satu mantan preman juga. Situlah yang maju. Kalau ada yang sampai toel sentuh-sentuh Pak Ustaz, langkahi dulu. Hadapin sama dia gitu ya. Aman lah Pak Ustaz jadi. Jadi tiba-tiba kan digusur nih. Oh iya. Tiba-tiba digusur. Ketika digusur tuh porak-poranda dong ini anak-anak ya.
Udah Sangat. anak-anak itu berarti sudah karena kondisi rumahnya ikut tergusur juga ya waktu itu. Iya, Tergusur betul. semua sehingga akhirnya pindah ke rusun ini. Iya, betul. Pindah ke rusun. Nah, anak-anak yang di rusun ini sama nggak dengan anak-anak yang di waduk itu dulu? Sebagian besar. Oh, jadi mereka ada juga yang dipindahkan kemari. Iya, sebagian besar anak-anak yang kita didik itu adalah anak-anak pindahan dari sana. Oh, berarti masih mereka Masih. juga ikut pindah di sini ketika terjadinya pergusuran itu ya? Iya, karena memang nggak terlalu jauh tempat kita. Kita mungkin 1 kilo ya. Iya, yang nggak jauh dengan tempat yang lama Iya, ya. sekitar juga udah 1 pernah kilo kesana ya. itu. Kita Ya, di sana. Jadi mereka bisa walaupun sebagian yang nggak digusur, tapi mereka tetap datang. mengikuti datang ke sini. Tetap Karena mereka mengikuti mungkin udah secara emosional udah, wah ini sudah ikut dengan Pak Ustadz aja lah gitu Iya, kan. betul. Ya. Bang Asari, apa sih kendalanya sekarang ini? Kalau misalnya masih ada tantangan atau kendala yang mungkin masih dirasakan gitu. Sebagai orang yang menjadi pembina pengelola langsung pusat kegiatan masyarakat Al-Hidayah ini, tentunya saya punya cita-cita memiliki payung hukum yang lebih kuat. Ya, mungkin bagaimana supaya kegiatan ini nantinya lebih lagi ya, Iya. lebih bisa melakukan kegiatan yang lebih luas ketika dia nanti berkembang. Betul. Dengan mimpi-mimpi Bang Asari tentu yang masih banyak untuk warga masyarakat di tempat ini gitu. Iya, betul. Ya, saya percayalah dengan semangat, dengan ketekunan pasti Allah juga akan meridhoi Amin. apa semua yang menjadi cita-cita dari Bang Asari dan juga PKM Al-Hidayah ini gitu. Amin, amin. Mimpi apa lagi sih Bang yang harus dan ingin dilakukan? Yang terdekat ya, saya berharap dan punya cita-cita bahwa Al-Hidayah ini menjadi sebuah warisan. Jadi bukan hanya sebuah program yang datang, hilang. Tapi nanti Pergi. bisa jadi legacy untuk generasi-generasi berikutnya. Iya, dan mereka bisa terus menjalankan apa yang sudah kita mulai ini dengan tidak bergantung ke siapapun. Jadi mereka memiliki sendiri tempat ini, mereka mengembangkannya, Iya, mereka bekerja bisa sama, mandiri di situ. bisa mandiri, sehingga apapun yang terjadi di luar tidak akan berdampak terhadap kegiatan kita. Oke, nah satu yang Asal saya ingin tahu yang terakhir ini, saya ingin tanya. Kan sekarang itu sulit mendapatkan anak-anak muda yang punya kepedulian. Iya. Dalam arti sekarang mereka sudah di era digitalisasi, di era di mana semua mudah untuk diraih, gitu ya. Nah, sosok seorang Hasan Asy'ari kan menjadi teladan bahwa ada seorang anak muda yang mendedikasikan hidupnya bagi kemanusiaan. Apa sih yang bisa Asy'ari sampaikan kepada anak-anak muda untuk bisa mau juga melihat sisi dari dunia kemanusiaan? Karena memang dunia kemanusiaan ini kan panggilan. Nah, tapi kan nggak ada salahnya kalau anak-anak muda sekarang juga mulailah peduli gitu. Gimana sih ngajakin mereka itu? Betul. Apalagi di zaman materialistis Betul, kita hari ini. iya. Jadi semua diukur dengan uang. Jadi kita tidak bisa memaksa generasi kita hari ini untuk memahami bagaimana perjuangan kita dulu. Tetapi kita bisa memberikan visualisasi dengan eranya, zamannya, bahwa kita melakukan kegiatan ini nggak akan dibiarkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menderita loh. Saya setuju itu. Tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu, Bang Asy'ari. Karena kalau kita, saya, Bang Asy'ari atau kawan-kawan yang memang pegiat daripada sosial dan kemanusiaan, itu kita bisa merasakan itu. Kita bisa mengalami karena kita melakukannya. Bahwa kita tekun, kita melakukan, pasti Allah akan melengkapi, Tuhan akan melengkapi. Tapi kan bagi mereka yang melihat, ngapain sih berkumuh-kumuh, ngapain sih ngabisin waktu di tempat yang sangat tidak nyaman gitu. Itu kan tidak mudah juga gitu. Betul. Nah, apa saran dari seorang Hasan Asy'ari yang bisa mendedikasikan hidupnya kepada yang muda-muda itu tadi gitu? Iya. Nah, ini kan bicara tentang hati ya. Betul. Jadi kalau kita sudah bicara tentang hati, maka
Tuhan adanya di situ. Sehingga kalau hari ini kita mau bercerita tentang kesusahan, bercerita tentang masa-masa pahit, mungkin anak-anak dulu tidak terlalu mendengar ya. Tetapi kalau kita tunjukkan sesuatu yang membuat mereka tertarik, bahwa kita ini membantu orang itu sejatinya bahwa sebenarnya kita membantu diri kita sendiri. Iya. Karena siapa bilang pekerja sosial itu miskin? Betul. Siapa bilang pekerja sosial itu hanya minta-minta? Pengemis intelek. Pengemis intelektual? Iya. Enggak loh. Betul. Dulu nggak ada yang nyangka saya dengan teman-teman seangkatan kuliah dulu, mereka cepat ambil keputusan bekerja di tempat ini, kemudian ambil ini, ambil itu. Akhirnya terpasung nih dengan pekerjaan. Akhirnya yang 8 ke 5 tadi ya. 8 to 5 itu. Iya, 8 to 5. Jadi rutin. Sementara ketika kita masuk di dunia kemanusiaan ini, banyak hal-hal indah yang kita temukan ya. Luar biasa. Paling tidak ketika kita melihat senyum dari mereka yang kita dampingi, itu menjadikan rasa bahagia yang saya juga memahami, itulah kebahagiaan yang sejati sebenarnya. Betul. Dan ya kalau bicara tentang filosofi hidup ya, bahwa saya memang dibesarkan di pesantren. Jadi karakter pesantren itu melekat banget pada diri saya. Jadi kalau kita sudah dititipkan hati oleh Allah, maka kesempatan untuk mengisi hati itu diberikan 100% oleh Allah kepada kita semua. Dan bagi siapa yang memiliki hati, itu memiliki kesempatan yang sama. Benar. Memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan ya. Dan ketika hati itu kita isi dengan memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang kita bisa, meskipun itu kecil. Apapun itu yang kita miliki, sekecil apapun itu, dan tindakan yang nyata tentunya. Dan itu Tuhan isi hati kita dengan merasa, bahasanya itu dengan merasa qanaah. Qanaah itu bahasanya begini, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena kita bersentuhan dengan orang-orang yang selama ini juga membutuhkan. Betul. Sesuatu yang... Ya, jadi karena kan orang-orang yang menyandang permasalahan sosial itu kan ada permasalahan di hatinya, di jiwanya ya. Mungkin dengan kondisi, dengan keadaan yang ada, mereka akhirnya jadi terabaikan. Betul. Nah, ketika kita menyentuh mereka, itu mereka akan merasakan hal yang luar biasa. Tapi sebenarnya kita pun merasakan hal yang luar biasa ketika kita menyentuh mereka. Bahkan kan? Kita lebih. Ya, kita lebih merasakan. Jadi sepertinya kita mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Allah. Sangat. Saya membayangkan dengan usia saya yang masih muda, kemudian dikasih amanah, dikasih kepercayaan sama masyarakat. Betul, menjadi tokoh saat ini di sini. Menjadi tokoh. Dan saya bahkan sampai saya sendiri merasa saya belum layak sebenarnya. Ketika ada permasalahan masyarakat, semua masyarakat mencari Bang Asari nih untuk solusinya. Bahkan saya sendiri nggak percaya diri untuk itu. Saya selalu bilang, ya Allah, apakah ini layak? Apakah ini sudah pantas? Sementara dari usia juga masih muda. Beliau-beliau yang minta pendapat itu jauh usianya, jauh lebih senior, tetapi memberikan kepercayaannya terhadap hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan itu kepada saya. Bahwa ini merupakan, ya, setiap sesuatu yang kita berikan nggak selamanya cash. Betul. Saya selalu bilang sama guru-guru, tutor-tutor yang membantu saya, hari ini kalian mengajar, membantu adik-adik kalian itu dengan memberikan waktu kalian. Mungkin nggak dibalas sesuai dengan yang kalian harapkan, seperti misalkan honor. Tidak instan ya. Tidak instan gaji, mungkin tidak sesuai dengan kalian harapkan. Tapi jangan lupa, apa yang kita berikan itu, Allah itu balas dengan sesuai yang Tuhan tahu bahwa engkau butuhnya apa. Betul. Engkau butuhnya hati yang tenang, gaji nggak cukup, tapi ketenangan kamu dikasih. Kesehatan kurang, misal ada yang batuk, ada yang apa, gaji nggak cukup, tapi kesehatan Tuhan kasih. Itu cara Tuhan membalas apa yang kita kasih. Jadi jangan hanya berharap balasan itu hanya bentuknya cash,
saya ngajar sekian jam, dapat gaji dapatkan sekian. sekian. Itu dasar sekali, sangat rendah. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Bang Hasan Ashari, pengelola, pendiri, dan inisiator dari Pusat Kegiatan Masyarakat Al-Hidayah. Banyak lagi cerita-cerita lain tentang perjalanan Karina. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bye.